Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKKBN dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Pada video kali ini kami akan berbagi tips memilih alat kontrasepsi berdasarkan masa atau periode perencanaan keluarga. Bagaimana penjelasannya? Ikuti terus sampai nanti akhir video. Tapi jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe channel kami agar kami bisa terus berkembang untuk memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat BKKBN dimanapun Anda berada. Baik, tips memilih alat kontrasepsi berdasarkan masa atau periode perencanaan keluarga. Yang pertama, masa atau periode menunda kehamilan. Pada masa ini, beberapa alat kontrasepsi yang dibutuhkan adalah alat kontrasepsi dengan kriteria atau ciri-ciri. Yang pertama, tingkat efektivitasnya cukup tinggi, ya. Tingkat efektivitasnya cukup tinggi karena di masa ini diharapkan, ya, perempuan atau ibu jangan dulu hamil karena umurnya atau usianya kurang dari 20 tahun sehingga dibutuhkan alat kontrasepsi yang efektivitasnya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, di masa menunda kehamilan ini dibutuhkan alat kontrasepsi yang tingkat kembali ke masa suburnya relatif tinggi, bahkan hampir 100%. Karena di masa ini pasangan usia subur belum mempunyai anak, sehingga diharapkan ketika begitu lepas alat kontrasepsi, dia langsung kembali ke masa subur. Kemudian selanjutnya atau yang kedua adalah masa mengatur jarak kelahiran atau menjarangkan jarak kelahiran. Pada masa atau periode ini, kontrasepsi yang dibutuhkan adalah kontrasepsi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kembali ke masa suburnya cukup tinggi. Karena di masa ini pasangan usia subur biasanya masih ingin punya anak lagi, ya. Kemudian yang kedua, efektivitasnya cukup tinggi. Karena ketika efektivitasnya rendah, dikhawatirkan belum siap punya anak lagi, tapi sudah punya anak lagi, ya. Kemudian yang ketiga, di masa atau periode mengatur jarak kehamilan ini dibutuhkan alat kontrasepsi dengan karakteristik atau ciri-ciri adalah tidak menghambat ASI, tidak mempengaruhi produksi air susu ibu. Karena di masa ini pasangan usia subur, ibu-ibu biasanya masih mempunyai balita dan dia masih memberikan air susu ibu atau ASI, sehingga diharapkan mencari menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian yang terakhir, di masa atau periode menjelang kelahiran ini adalah alat kontrasepsi yang dibutuhkan adalah yang bisa dipakai untuk jangka waktu 3-5 tahun. Ini sesuai dengan masa perencanaan keluarga di mana diharapkan jarak ideal antara anak yang pertama dengan kedua itu adalah 3-5 tahun. Kemudian yang terakhir, periode atau masa perencanaan keluarga adalah masa atau periode mengakhiri kehamilan atau mengakhiri kelahiran. Pada masa ini dibutuhkan alat kontrasepsi dengan ciri tingkat kesuburan atau tingkat kembali ke masa suburnya
rendah. Artinya begitu dia mungkin lupa atau lalai tidak menggunakan alat kontrasepsi, tidak langsung kembali ke masa subur, karena dia sudah tidak pengen punya anak lagi, karena dia tidak ingin hamil lagi. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah jangka panjang, ya, dapat digunakan untuk jangka panjang, ya. Bila perlu, gunakan kontrasepsi yang sifatnya permanen atau steril. Dan yang terakhir, di masa menunda atau mengakhiri kehamilan ini adalah alat kontrasepsi yang dibutuhkan, alat kontrasepsi yang tingkat efektivitasnya sangat tinggi. Jangan sampai kemudian pasangan usia subur yang sudah cukup punya anak atau umurnya sudah dapat hamil lagi, karena itu sangat beresiko, ya. Demikian Sobat BKBN dimanapun berada terkait dengan tips memilih alat kontrasepsi berdasarkan periode atau masa perencanaan keluarga. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel kami agar kami bisa terus berkembang, agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat BKBN dimanapun Anda berada. Ayo ikut KB, 2 anak cukup, laki-laki, perempuan jangan dibedakan. Hindari kehamilan yang tidak direncanakan, karena berencana itu keren.